Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 14. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Tetua Du menjelaskan bahwa jatah dunia bayangan surgawi Ye Yunfei ditolak para tetua dan murid inti, membuatnya jadi musuh sekte. Jalan tengah pun muncul lewat kompetisi tangga kenaikan. Ye Yunfei menerima, menetap di Jinfeng, lalu mendapat misi berbahaya ke tebing perangkap iblis. Di sana, aura iblis mengerikan menyelimuti gunung. Saat An Yu ketakutan, Li Chen muncul dengan niat membunuh. Dan amarah Ye Yunfei pun bangkit. Sesaat kemudian, Ye Yunfei sudah berdiri di hadapan Li Chen. Tatapannya dingin dan menekan, membuat suasana di sekitarnya membeku. Ancaman yang tersirat dalam sikapnya membuat Li Chen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, seolah bahaya sedang mengintai dari jarak yang sangat dekat. Gerakan Ye Yunfei mendadak berubah menjadi bayangan hantu. Kecepatannya begitu mengerikan hingga Li Chen sama sekali tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Seketika itu juga terdengar sebuah suara tamparan yang tajam terdengar. Tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Li Chen, menghasilkan suara yang nyaring dan menggema. Detik berikutnya, tubuh Li Chen terlempar jauh ke belakang, menghantam tanah puluhan meter dari tempat semula dan menciptakan kawah besar. Asap dan debu langsung mengepul ke udara, menegaskan betapa dahsyatnya kekuatan di balik satu tamparan itu. Li Chen yang hanya berada di tahap akhir alam bumi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan Ye Yunfei. Ah Niu dan belasan murid yang dibawa Li Chen terdiam membeku. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Li Chen, tiran kecil yang terkenal kejam di seluruh sekte Tianyuan, telah dipukuli tanpa ampun. Ini adalah peristiwa besar. Tidak ada seorang pun di sekte Tianyuan yang tidak mengenal reputasi Li Chen. Dengan sepupunya, Li Chaofeng, ahli nomor 1 puncak air dan master alam surgawi sebagai sandaran, Li Chen selalu bertindak sewenang-wenang. Tak pernah sekalipun ia merasakan diperlakukan seperti ini. Di dalam hutan lebat, Li Chen mengerang kesakitan. Suaranya melengking seperti binatang yang sedang disembelih. Beberapa murid bergegas menghampirinya dan membantunya berdiri. Pipi kanannya membengkak parah, sebagian besar giginya rontok, dan darah memenuhi mulutnya. Tatapan matanya saat mengarah ke Ye Yunfei dipenuhi kebencian yang pekat, seolah dunia telah berbuat ketidakadilan besar padanya. Selama ini, dialah yang menindas orang lain. Kini, ia justru ditampar di muka di depan umum, sebuah penghinaan yang sama sekali tak bisa diterimanya. Dengan tangan gemetar, Li Chen menelan pil penyembuhan tingkat 3. Aura dingin memancar dari tubuhnya ketika sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di genggamannya. Bila pedang itu bergetar lembut, seolah terbuat dari air, memancarkan garis cahaya tajam dan dingin, sebuah pedang roh kelas rendah. Dalam sekejap, Li Chen dan 4 murid lain yang semuanya berada di alam bumi tahap akhir bergerak serempak. Dengan koordinasi yang rapi, mereka membentuk formasi pertempuran. Pedang-pedang panjang teracung, aura mereka saling terhubung, dan ujung bila semuanya mengarah pada Ye Yunfei. Ah Niu langsung mengenali formasi tersebut. Jantungnya bergetar saat menyadari bahwa itu adalah formasi air ilahi 5 naga, formasi kuat yang penggunaannya dilarang keras tanpa izin di dalam sekte, terutama dalam konflik antar murid. Namun, Li Chen sama sekali tidak peduli. Niat membunuhnya terpancar tanpa sedikit pun disembunyikan. Amarahnya hanya bisa reda jika Ye Yunfei dan Ah Niu mati di tempat. Ah Niu mulai panik, tetapi Ye Yunfei tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, seolah formasi mematikan di hadapannya hanyalah angin lalu. Pedang biru di tangan Li Chen tiba-tiba berubah seperti aliran air yang melesat ke depan dengan kecepatan mengerikan. Pada saat yang sama, keempat murid lainnya bergerak dari sudut yang berbeda, pedang mereka menyerang bersamaan. Suara air mengalir menggema. 5 aliran air samar muncul di udara, berputar tanpa pola dan segera mengelilingi Ye Yunfei. Ruang di sekitarnya dipenuhi tekanan air yang menekan dari segala arah, menjebak tubuhnya sepenuhnya.
Ah Niu pun terperangkap dalam situasi yang sama, tak mampu bergerak. Li Yichen mengira formasi telah berhasil. Melihat Ye Yunfei tampak terkungkung, rasa puas dan dendamnya meluap. Formasi air ilahi lima naga memang dikenal sebagai formasi menakutkan di sekte Tianyuan, bahkan mampu menahan seorang ahli alam surgawi jika digunakan oleh 5 ahli alam bumi tingkat lanjut. Namun, di mata Ye Yunfei, formasi itu penuh celah. Tingkatnya terlalu rendah dan strukturnya rapuh. Sepanjang hidupnya, ia telah menyaksikan susunan ilahi dari era purba dan formasi legendaris di 3000 dunia. Dibandingkan semua itu, formasi ini tak lebih dari permainan anak-anak. Serangan mematikan pun dilancarkan. 5 pedang panjang menusuk keluar dari pusaran air, tersembunyi seperti ular berbisa yang menyerang dari berbagai arah. Pedang roh air ilusi di tangan Li Yichen melesat lurus menuju jantung Ye Yunfei dari jarak yang nyaris mustahil untuk dihindari. Keyakinan kemenangan memenuhi wajah Li Yichen. Namun pada detik penentuan itu, Ye Yunfei bergerak. Dengan satu langkah ringan, ia menghindari tusukan mematikan tersebut. Tangan kanannya melesat secepat kilat, mencengkeram tenggorokan Li Yichen dan mengangkatnya ke udara. Pedang roh air ilusi terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Dalam waktu yang sama, pedang panjang Ye Yunfei telah terhunus. Teknik pedang mistik transformasi 1000 dilepaskan, memancarkan kilatan cahaya pedang yang menyilaukan. Dalam satu tarikan napas, pergelangan tangan keempat murid alam bumi akhir tertusuk bersamaan, pedang mereka terlepas dan jatuh. Formasi air ilahi 5 naga runtuh seketika. Seluruh air yang menekan tubuh Ye Yunfei lenyap tanpa sisa. Semua orang terperangah. Li Yichen tergantung di udara seperti anak ayam, meronta sia-sia, napasnya semakin tercekik. Tatapan Ye Yunfei penuh ejekan ketika ia menatap wajah penuh ketakutan itu. Belasan murid puncak air berteriak panik, mengungkit latar belakang Li Yichen dan ancaman dari Li Chaofeng serta keluarga Li di kota kekaisaran. Mereka yakin Ye Yunfei tidak akan berani bertindak lebih jauh. Namun keyakinan itu hancur dalam sekejap. Tangan Ye Yunfei mengencang. Suara retakan terdengar jelas. Tenggorokan Li Yichen hancur di tempat, dan tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan suara berat. Ye Yunfei tidak pernah membiarkan siapapun yang berniat membunuhnya pergi dengan selamat. Para murid puncak air menatap mayat itu dengan wajah pucat, sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan, seolah mengakui konsekuensi dari tindakannya. Detik berikutnya, pedangnya kembali melesat. Cahaya pedang memenuhi udara. Ye Yunfei bergerak secepat kilat, berpindah ke segala arah. Setiap tebasan merenggut satu nyawa. Dalam sekejap mata, belasan murid puncak air roboh tanpa bernyawa. Ah Niu berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi saat menatap mayat-mayat di sekelilingnya. Rasa takut menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bumi berguncang hebat. Getarannya begitu dahsyat hingga terasa seperti gempa besar. Pegunungan bergoyang, burung-burung berterbangan panik, dan binatang-binatang berlarian ketakutan. Dari jurang di bawah tebing, aura iblis yang mengerikan mulai memancar dengan kekuatan luar biasa. Mata Ye Yunfei menyipit. Ia menyadari sumber getaran itu berasal dari tebing perangkap iblis. Pada saat yang sama, di markas besar sekte Tianyuan, seluruh petinggi sekte mendadak pucat pasi. Ketakutan menyelimuti mereka saat menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di tebing penangkap iblis. Kemudian terdengar suara mendesing menembus udara. Di dalam markas besar sekte Tianyuan, 2 sosok melesat ke langit dan berhenti melayang di udara. Keduanya memusatkan pandangan ke arah lokasi tebing perangkap iblis Soutian, tempat getaran aneh baru saja terjadi. Salah satu dari mereka, seorang pria lanjut usia dengan rambut dan janggut putih, mengerutkan kening. Dalam benaknya terlintas fakta bahwa iblis tua yang disegel di sana telah lama bungkam, lebih dari 100 tahun tanpa tanda-tanda pergerakan. Kemunculan keributan mendadak ini jelas bukan pertanda baik. Dengan firasat gelisah, ia memutuskan untuk memastikan langsung apa yang sedang terjadi. Di sampingnya, seorang pria parubaya memancarkan wibawa yang kuat. Dengan suara menggelegar yang mengguncang seluruh markas, ia segera memerintahkan agar gerbang gunung ditutup.
Semua murid sekte Tianyuan diwajibkan tetap berada di dalam markas dan dilarang keluar masuk sesuka hati. Pria tua berambut putih itu adalah tetua tertutup sekte Tianyuan, sementara pria parubaya tersebut tidak lain adalah Si Zongyang, pemimpin sekte saat ini. Tanpa membuang waktu, keduanya bergerak bersamaan. Tubuh mereka meluncur di udara seperti burung raksasa, menuju gunung di bagian belakang sekte. Sementara itu, di kawasan gunung belakang, Ah Niu merasakan firasat buruk yang amat kuat. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dalam pikirannya, hanya ada satu kemungkinan iblis legendaris yang tak tertandingi itu akan segera lahir. Ketakutan membuat kakinya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ye Yunfei berhenti sejenak, merenung cepat sebelum mengambil keputusan. Ia meminta Ah Niu untuk melarikan diri lebih dulu, sementara dirinya akan menyusul dari belakang. Tanpa ragu sedikit pun, Ah Niu berbalik dan berlari. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berlari secepat mungkin menjauh dari sumber bahaya. Ye Yunfei mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, jarak antara mereka dan tebing perangkap iblis semakin jauh. Namun, gemuruh masih terus terdengar. Bumi bergetar hebat, dan dari arah tebing itu, energi iblis meletup seperti letusan gunung berapi, mewarnai langit di kejauhan dengan cahaya hijau menyeramkan. Ah Niu berlari sambil diliputi ketakutan. Dalam hatinya, ia bersumpah tak akan pernah lagi mendekati gunung belakang ini. Rasa takut mendorongnya untuk terus mempercepat langkah. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang janggal. Ia menoleh ke belakang. Ye Yunfei sudah tidak terlihat. Ah Niu sempat terkejut, lalu menenangkan dirinya sendiri dengan dugaan bahwa Ye Yunfei mungkin telah melaju lebih cepat dan mendahuluinya. Lagi pula, kekuatan Ye Yunfei jauh di atas dirinya. Namun Ah Niu tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Ye Yunfei justru telah kembali ke tebing perangkap iblis. Di hadapannya terbentang sebuah jurang tanpa dasar. Energi iblis berwarna hijau zamrud menyembur ke langit seperti asap raksasa yang tak pernah padam. Dari kedalaman jurang, terdengar samar tawa iblis dan monster yang menyesatkan pikiran. Seluruh tebing berguncang hebat, menegaskan bahwa sumber getaran dan energi iblis berasal dari tempat ini. Gelombang aura iblis menghantam Ye Yunfei tanpa henti, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Namun tubuh Ye Yunfei berkilauan, membentuk lapisan cahaya pelindung yang menahan seluruh serangan energi iblis. Itu adalah teknik rahasia khusus untuk melawan aura iblis. Selain itu, teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi yang ia kuasai warisan klan iblis surgawi telah membuat tubuh dan darahnya jauh lebih kuat sejak tahap pertama kultivasi. Berkat itu, energi iblis di tempat ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Berdiri di tepi jurang, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan aura yang sangat familiar dari kedalaman. Kekuatan jiwanya langsung menjulur ke bawah. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah platform besar sekitar 1000 meter di bawah jurang. Di atas platform itu terdapat sebuah lubang besar, dari mana energi iblis menyembur tanpa henti. Tanpa ragu, Ye Yunfei melompat turun, membidik platform tersebut. Tubuhnya meluncur bebas, membelah aliran energi iblis, sementara suara angin menderu keras di telinganya. Setelah sekitar selusin tarikan napas, kakinya menyentuh permukaan batu dengan mantap. Ia telah mendarat di platform yang ternyata merupakan batu besar yang menonjol dari tebing. Di dinding platform itu terdapat sebuah pintu masuk gua kuno. 2 pintu batu besar tertutup rapat di sana. Begitu Ye Yunfei mendekat, energi mengerikan langsung menerjang ke arahnya. Ia terkejut dan segera mundur, menyadari keberadaan sebuah formasi kuno yang tersembunyi di pintu masuk gua. Formasi pertahanan itu memancarkan aura zaman purba, jelas telah ada sejak waktu yang sangat lama. Meski begitu, kekuatannya masih luar biasa. Jika Ye Yunfei bukan seorang ahli formasi dan terlambat menyadarinya, ia pasti sudah terjebak dan diserang oleh kekuatan formasi tersebut. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei mengamati dan mempelajari formasi itu secara saksama. Ia menyadari bahwa bahkan ahli alam suci pun akan kesulitan menembusnya. Namun, penilaian itu tidak membuatnya gentar. Setelah meneliti jalur dan strukturnya, Ye Yunfei melangkah maju kembali. Kakinya bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti lintasan aneh, seolah menari dalam pola yang rumit. Tak lama kemudian,
Ia berdiri tepat di depan dua pintu batu dan mendorongnya. Dengan suara gemuruh keras, kedua pintu batu itu terbuka. Tanpa ragu, Ye Yunfei melangkah masuk. Di dalam gua, tangga batu membentang ke bawah. Energi iblis hijau zamrud yang begitu pekat hingga hampir mengental mengalir deras di sekelilingnya. Dari situ, Ye Yunfei semakin yakin bahwa makhluk yang disegel di tempat ini adalah ras iblis legendaris yang tak tertandingi. Ia terus menuruni tangga batu. Pada saat yang sama, dua sosok kembali turun dari udara dan mendarat di samping jurang tebing perangkap iblis. Mereka adalah tetua tertutup dan pemimpin sekte Tianyuan. Keduanya memastikan bahwa getaran memang berasal dari tempat ini. Fakta bahwa iblis tua itu masih hidup membuat tetua tertutup menghela napas panjang, kagum pada vitalitas mengerikan makhluk tersebut. Ia teringat ucapan gurunya di masa lalu, bahwa iblis itu telah ditekan di tempat ini selama 4 hingga 500 tahun, dengan senjata sihir khusus yang perlahan mengikis esensi hidupnya. Pemimpin sekte pun merasa takjub. Setelah ratusan tahun, iblis itu masih bertahan hidup, sebuah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa kekuatan hidup iblis tersebut pasti telah jauh melemah. Dibandingkan bencana besar lebih dari 100 tahun lalu, getaran kali ini jauh lebih kecil. Itu menandakan bahwa ancaman kali ini masih bisa dikendalikan. Sementara itu, jauh di dalam gua batu, Ye Yunfei akhirnya menyelesaikan penurunan panjangnya. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu hingga tiba-tiba pandangan di depannya terbuka lebar. Ia berdiri di sebuah plaza bawah tanah yang luas. Di tengah alun-alun, 9 pilar batu raksasa berdiri tegak dalam formasi tertentu. Pilar-pilar itu penuh noda dan debu, menandakan usia yang sangat tua. Setiap pilar begitu besar hingga membutuhkan 6 atau 7 orang dewasa untuk mengelilinginya dengan tangan bergandengan. Dari puncak setiap pilar, rantai besi merah menjulur keluar. Kesembilan rantai itu terbentang di udara, mengikat satu makhluk hidup yang berada tepat di tengah 9 pilar tersebut. Tatapan Ye Yunfei langsung tertuju pada makhluk itu. Sedikit keterkejutan terpancar di matanya, seolah keyakinannya selama ini akhirnya terkonfirmasi. Makhluk yang terikat di tengah 9 pilar batu itu ternyata adalah seekor rubah bersayap. Yang paling mencolok adalah sepasang sayap di punggungnya, serta aura iblis yang menyeramkan dan terus-menerus memancar dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu, rubah tersebut meronta dengan putus asa, meraung tanpa henti. Setiap gerakannya membuat 9 rantai besi yang mengikatnya berderak dan bergemerincing keras. 9 pilar batu raksasa ikut tertarik dan bergoyang, menyebabkan seluruh plaza bawah tanah bergetar hebat. Getaran itu bahkan menjalar hingga ke dunia luar. Ketika Ye Yunfei melangkah memasuki alun-alun dan menatap makhluk itu, rubah bersayap tersebut jelas terkejut. Ia berhenti meronta, lalu menatap Ye Yunfei dengan waspada. Dari sepasang mata hijau zamrudnya, 2 pancaran cahaya hijau menyeramkan memancar tajam, mengunci sosok Ye Yunfei. Rubah itu segera menyadari kehadiran manusia yang berhasil menembus hingga ke tempat ini. Dalam benaknya muncul rasa heran bercampur ejekan, bagaimana mungkin manusia lemah bisa mencapai wilayah terlarang ini tanpa takut dimangsa. Ye Yunfei, sebaliknya, hanya tersenyum tipis. Ia dengan tenang mengamati makhluk di hadapannya, lalu menyimpulkan bahwa klan rubah surgawi kuno pada dasarnya tidak memakan manusia. Ancaman semacam itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan hatinya. Reaksi rubah itu berubah drastis. Ia terkejut dan sulit mempercayai kenyataan bahwa manusia di hadapannya mampu mengenali identitas aslinya. Klan rubah surgawi primordial adalah ras binatang purba yang amat langka. Selama ini, ia selalu disalahpahami sebagai rubah biasa yang berevolusi menjadi roh, lalu ditindas dan disegel oleh manusia-manusia kuat. Tidak pernah ada seorang pun yang menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Namun kini, pemuda di hadapannya langsung mengungkapkan kebenaran itu. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi puas. Baginya, hampir tidak ada ras di dunia ini yang tidak ia kenali. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, ia pun merasakan keterkejutan. Makhluk purba adalah eksistensi yang sangat langka. Sebagian besar telah punah seiring berlalunya zaman. Sebagai kaisar langit di kehidupan sebelumnya, jejak Ye Yunfei pernah melintasi 3.000 dunia. Namun binatang purba yang pernah ia temui dapat dihitung dengan jari.
Tanpa disangka, salah satunya justru tersembunyi di tempat ini. Rubah surgawi itu memandang Ye Yunfei dengan tajam, penuh kewaspadaan. Ia merasa bahwa pemuda ini sama sekali bukan orang biasa. Saat tatapan hijau zamrudnya mengunci Ye Yunfei, rune-rune hijau menyerupai kepingan salju perlahan muncul dan menyelimuti tubuh Ye Yunfei tanpa suara. Tanpa disadari, rubah itu telah melancarkan teknik ilusi, berusaha memikat dan mengendalikan kemauan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei justru tertawa keras. Baginya, trik semacam itu terlalu kekanak-kanakan. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah. Pegunungan mayat dan lautan darah terbentang luas. Makhluk-makhluk mengerikan bertarung tanpa henti, satu demi satu makhluk kuat tumbang. Mayat menumpuk setinggi gunung, dan darah mengalir deras membentuk sungai-sungai besar yang mengguncang langit dan bumi. Rubah surgawi itu seakan terseret ke dalam dunia pembantaian yang penuh kegilaan. Dunia mengerikan itu bukan ilusi biasa, melainkan simulasi yang diciptakan Ye Yunfei dengan secuil kekuatan jiwa Kaisar Langit, sebuah pengalaman nyata yang pernah ia lalui sendiri. Jeritan ketakutan pun terdengar. Rubah surgawi itu segera memutus ilusi tersebut, wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Ia menatap Ye Yunfei dengan ketakutan dan kebingungan. Dalam benaknya muncul satu kemungkinan mengerikan, pemuda ini mungkin adalah makhluk perkasa yang terlahir kembali. Ye Yunfei hanya menghela napas pelan, menatap makhluk purba itu dengan sedikit rasa iba. Rubah surgawi kuno seharusnya memiliki status yang amat mulia, namun kini terperangkap di tempat gelap ini, jauh dari cahaya matahari. Selain itu, waktu hidupnya jelas tidak banyak lagi. 9 jarum penekan laut dan 9 tali pengikat iblis tanpa henti mengikis kekuatan iblisnya. Dalam 5 atau 600 tahun, eksistensinya pasti akan benar-benar lenyap. Ucapan itu menghantam rubah surgawi tepat di titik terlemahnya. Emosinya meledak, kemarahannya meluap, karena semua itu adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Namun kemudian, Ye Yunfei dengan nada lembut menyampaikan bahwa ia memiliki cara untuk membebaskannya. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Setelah ratusan tahun terkurung, hasrat untuk bebas telah menggerogoti setiap detik kehidupannya. Mata rubah surgawi itu berbinar penuh harapan. Ye Yunfei menjelaskan bahwa meski jarum penekan laut dan tali pengikat iblis sangat kuat, semua itu bukan masalah baginya. Namun, ia memiliki satu syarat. Tanpa ragu, rubah itu menyatakan kesediaannya menerima syarat apapun. Dengan tenang, Ye Yunfei menyatakan keinginannya agar rubah surgawi itu tunduk kepadanya dan mengakui dirinya sebagai tuan. Rubah surgawi primordial adalah ras yang sangat menakutkan. Setiap individu dewasa memiliki kekuatan luar biasa. Ye Yunfei dapat melihat bahwa rubah di hadapannya baru berusia sedikit lebih dari 600 tahun, usia muda bagi ras tersebut. Namun karena ditekan selama ratusan tahun, kekuatannya hampir terkuras habis. Justru karena itu, potensinya di masa depan tak terbatas. Jika ia bisa mengendalikannya, rubah ini akan menjadi pembantu yang luar biasa. Namun rubah surgawi itu menolak dengan keras. Harga dirinya sebagai rubah surgawi kuno membuatnya lebih memilih mati daripada mengakui manusia sebagai tuannya. Ye Yunfei pun dengan tenang memaparkan dua pilihan yang ada. Tetap terperangkap di sini hingga mati, atau tunduk padanya. Ia bahkan berjanji akan membawanya ke puncak tertinggi dunia dan memastikan kemuliaan rubah surgawi kuno tidak akan pernah dilupakan. Rubah itu mencibir, menganggap semua itu hanya bualan kosong. Saat itulah Ye Yunfei mengungkap kebenaran. Ia pernah menjadi Kaisar Langit. Begitu kata-kata itu selesai, secercah kekuatan jiwa Kaisar Langit dilepaskan. Dalam sekejap, seluruh plaza bawah tanah menjadi sunyi. Energi iblis yang pekat berhamburan seperti bertemu musuh alami. Dalam radius ratusan meter, aura iblis lenyap sepenuhnya. Dari lubuk jiwanya, rubah surgawi itu merasakan ketakutan dan ketundukan yang mutlak. Wajahnya pucat pasi. Ketika Ye Yunfei menarik kembali kekuatan jiwanya dan kembali tampak biasa, rubah itu akhirnya membuat pilihannya. Ia memilih untuk tunduk. Dengan penuh hormat, ia melepaskan seluruh perlawanan batinnya. Ye Yunfei pun mengondensasi kekuatan jiwanya menjadi sebuah rune, menanamkannya ke dalam lautan jiwa rubah surgawi, melekat langsung pada jiwa ilahinya. Hubungan pengendalian mutlak pun terbentuk.
Kini, hidup dan mati rubah surgawi sepenuhnya berada di tangan Ye Yunfei. Setelah itu, Ye Yunfei melangkah menuju 9 jarum penekan laut. Dengan metode khusus, ia menembus pertahanan artefak-artefak tersebut. Setelah waktu yang cukup lama, ke-9 jarum raksasa menyusut menjadi jarum kecil seukuran jarum sulam dan mendarat di telapak tangannya. Tali pengikat iblis pun menyusut menjadi 9 helai tipis seperti rambut. Kedua harta karun itu kini menjadi miliknya. Rubah surgawi yang telah terbebas berlutut di hadapan Ye Yunfei dengan penuh kegembiraan dan rasa hormat. Ye Yunfei memintanya bangkit, lalu menyadari bahwa membawa rubah bersayap kemana-mana akan merepotkan. Namun kekhawatiran itu segera sirna. Rubah surgawi itu tersenyum pelan dan mengungkapkan bahwa ia telah mampu mengambil wujud manusia. Sesaat kemudian, cahaya berkilau menyelubungi tubuhnya. Ketika cahaya itu menghilang, dan berubah menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik dan menawan yang berdiri di hadapan Ye Yunfei, menggantikan sosok rubah bersayap sebelumnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.